maka hidup kita juga akan berubah lebih baik lah kayak gitu. Speak, seni spiritual inspirasi kreativitas. Don't speak unless inspiring. Nggak usah ngomong kalau nggak menginspirasi. Teman-teman sekalian, tamu kita kali ini sangat-sangat spesial. Karena kalau ngomongin milenial Banyuwangi yang menginspirasi, ya nggak salah kalau beliau orangnya. Langsung saja, saya nggak usah basa-basi banyak, biar nanti beliau panjang lebar menginspirasi kita di acara podcast kita kali ini. Saya sapa, Assalamualaikum, Brother Moti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Brother di Selamat studio ala-ala kami. Alhamdulillah ini teman-teman, jadi saya itu quality time banget ketemu beliau pas satu acara. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi kenal beliau secara langsung belum terlalu lama, cuman saya sudah mengikuti sebenarnya sepak terjang beliau sedikit banyak dari istri saya. Istri saya itu ngefans banget sama jenengan Brother. Sampai beliau itu sampai sekarang itu jadi anak didiknya salah satu tamu jenengan. Waktu itu jalarannya kenalnya dari nong kibarnya jenengan Pak Sugeng atau ya kalau nggak salah, yang ahli psikolog yang di-compare sama spiritual itu loh. Serbe Sentanu. Iya betul. Sampai sekarang ngikuti istri saya di psikologi, Brother. Gimana kabar Brother? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Brother, kita ngobrol-ngobrol ya Mas. Saya pengen kenal lebih dekat lah siapa sosok beliau ini. Pastinya teman-teman saya di subscriber juga penasaran. Kok tiba-tiba kayaknya ini anak Banyuwangi bener kayaknya. Jangan-jangan bukan orang Banyuwangi gitu kan. Boleh cerita Brother kecil seperti apa sekolahnya dan lain sebagainya, sama pendidikannya gimana Brother, boleh? Saya sebenarnya kalau dikatakan, saya pasti bingung kalau ditanya sama teman, Mas asli mana? Siap. Saya bingung jawabnya, karena saya lahirnya di Boyolali, Mas. Oh, oke. Itu sebuah kabupaten terkecil di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Ya, cuman sejak usia 6 bulan saya udah di Banyuwangi. Oke. Dan kalau ditanya, saya juga bingung, Mas, asli mana ini maksudnya lahirnya atau tinggalnya atau besarnya di mana? Saya mesti bertanya gitu. Tapi kalau ya udah Mas, pokoknya Mas ini tinggal lahir di mana? Ya saya mesti bilangnya langsung Banyuwangi. Ya, saya sih bangga jadi orang 6 bulan ya Mas ya, dari 6 bulan ya Banyuwangi. Jadi ke kabupaten lain, di Kabupaten Boyolali seperti nunut lahir doang gitu. Jadi kalau ditanya, lu orang mana? Gue orang Banyuwangi. Enggak, jangankan 6 bulan Mas, kalaupun Mas Moti dari kuliah di Banyuwangi, sudah saya rela mengaku Brother Moti di Banyuwangi dengan segudang prestasinya tentunya. Oke Mas, terus Mas. Jadi sejak kecil saya udah di Banyuwangi. Siap. Jadi tinggal, saya SD-nya di dekat Sisik Melik sini, di SD Kepatian. Kepatian ya Mas ya? Iya. SMP di SMP 1, ya tumbuh seperti selayaknya teman-teman yang lain. Siap. Cuman sekarang saya udah tinggal di Semarang. Jadi udah nggak di Banyuwangi, tapi setiap bulan tetap aja ke Banyuwangi. Oke. Di Banyuwangi tempatmu akan kembali. Kembali. Sorry, saya maju mundur ya Mas ya. Lahir di Boyolali, terus ke Banyuwangi. Itu ayah ibu juga orang Boyolali? Iya, ayah saya orang Semarang, ibu orang Boyolali. Siap. Mereka ingin merantau ke daerah timur. Jadi ya akhirnya menemukan sebuah kota yang paling ujung namanya Banyuwangi. Oke. Ceritanya panjang banget itu ya, bapak ibu berdua sama bayi kecil. Iya. Pengen mengadu nasib selain di kotanya sendiri, gitu. maka hijrah ke Banyuwangi. Oke. Brother Moti ini
terdidik dari keluarga seperti apa, brother? Bapak saya ini, bapak ibu saya ini seorang, mereka pedagang. Mereka buka salah satu warung gudeg dulu di Banyuwangi, satu-satunya sebelum Bupur ya. Di mana, brother? Di Perliman. Oke. Jadi tahun berapa itu, brother? Kisaran tahun 96. Oke. Ayahanda saya sampai tahun 2016, 2017. Oke. 2016 kalau nggak salah. Kemudian ayahanda saya meninggal dan kami sama ibu memutuskan untuk hijrah kembali ke Semarang. Meninggal saat brother di pendidikan apa, brother? Sudah lulus. Sudah lulus ya. Sudah lulus dan sudah kerja. Dan sekarang ibu juga di Semarang berarti? Ibu ya tinggal di Semarang. Ayah saya memang walaupun bukan orang terdidik, tapi sejak awal mengetahui potensi saya di bidang bahasa. Jadi dulu tuh diceritain saya tuh ketika kecil tuh suka aja nunjuk tulisan berbahasa Inggris gitu, Mas. Kemudian ada gambar pisang, tiba-tiba usia 3 tahun tuh saya udah bilang banana gitu. Jadi this is banana. Kemudian ayah lihat, sepertinya potensimu di bahasa Inggris. Dikasih stimulasi apa sama ibu sih, yang waktu ibu katanya dulu beli poster untuk anak-anak tuh loh, Mas. Ada nama-nama buah dan ibu sering ngajarin. Dan I really enjoy it ketika lihat itu. Ya sama ayah akhirnya sejak pendidikan usia PAUD ya. Kalau dulu namanya playgroup ya. Jadi sejak playgroup saya udah dileskan bahasa Inggris. Ya, maka guru bahasa Inggris Banyuwangi itu saya tipenya bosen, Mas. Bosen untuk belajar sama satu orang. Mesti ganti gitu. Tipenya gitu. Jadi semua guru bahasa Inggris itu pernah saya masukin, kenal lah. Aktif mungkin. Brother berapa bersaudara, brother? Saya 5 bersaudara. Saya terakhir. Siap. Anak terakhir ya? Iya, anak terakhir. Terus brother, semakin kesini brother ini membranding diri brother ini apa? Influencer atau teacher kah atau apa, brother? Saya lebih senang disebut edukator, Mas. Edukator ya? Iya. Gimana tuh? Saya senang ketika berhadapan dengan murid-murid ya. Saya dulu memang awalnya memang tidak memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Tapi ketika lulus SMA, saya tidak karena kondisi keluarga saya nggak boleh keluar dari Banyuwangi. Maka saya harus tetap di Banyuwangi, tapi tetap kuliah. Maka saya ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, guru lah. Iya. Ada suatu passion saya ini kan, saya itu senang banget lihat ketika orang lain itu terinspirasi. Lihat orang lain itu yang dari awalnya belum tahu, jadi tahu. Jadi ya udahlah, ini pendidikan guru kayaknya cocok banget. Dan kalau membranding diri, self branding, saya lebih suka ya disebut edukator walaupun saya udah keluar dari guru. Jadi teman-teman, as information, brother ini teacher ya, tapi non formal ya. Dulu saya formal. Sempat tahun. Ya? Cukup stres juga, Mas. Stresnya bukan karena ini sih, lebih ke saya nggak mampu, saya tidak punya kewenangan untuk mengubah kurikulum pattern ya. Gitu. Jadi silabus itu udah seperti itu ya. Jadi saya nggak boleh utak-atik. Yang boleh diutak-atik adalah metode pengajaran. 2-3 tahun saya merasakan kenikmatan, tahun keempat saya merasakan kebosanan ketika kenapa sih ini nggak bisa kita expand. Jadi jiwa beliau ini udah jiwa ini pengennya ada visi dan misi udah jelas kan. Kita pengen expand. Kok saya menemukan kejuruan. Saya akhirnya keluar dari salah satu sekolah swasta di Banyuwangi. Alhamdulillah ada kita bangun lembaga pendidikan non formal. Jadi ada satu di founder Banyuwangi. Di Banyuwangi ada founder yang memberikan sejumlah dana tiap tahunnya. Akhirnya kita kelola menjadi sekolah non profit, sekolah non formal juga. Untuk awalnya itu untuk anak-anak marginal, Mas. Oke. Tapi lambat laun ternyata animo masyarakat besar, maka kita buka untuk umum.
Ini sekolah apa, brother? Non formal ya? Ya, non formal. Oke. Jadi semacam Terus lembaga khusus gitu. faknya di bidang Kebahasaan. Oh, oke. Jadi Sampai sekarang? berarti? Sampai sekarang. Tapi karena memang pandemi ya kita nggak boleh sekolah fisik. Oke. Eh, Tapi akan segera lanjut. ya bulan depan Insya Allah coba kita. Boleh di-share, brother, apa sekolah ini, sekolah apa, nama sekolahnya gimana? Namanya KLLC, Oke. Kadizo Language Learning Center. Siap, Iya. siap. Itu khusus untuk yang masuk ke situ gimana, brother? Semua boleh masuk sih mas, semua boleh masuk. Yang penting learning intentionnya besar. Niat Oke. untuk belajarnya ada. Di mana, brother, ininya? Unta ke barat. Oh, Unta ke barat. Tapi yang lolos sekarang udah teman-teman. Siap. Jadi saya pribadi Meneruskan. karena memang domisili udah di Semarang, saya nggak terlibat banyak di situ. Siap, brother. Itu baru satu yang dicetuskan oleh brother. Nanti kita kupas lagi apa aja, brother. Saya tertarik di latar belakang brother dulu deh ya. Kalau boleh tahu nih, brother sebutkan 3 orang yang paling berpengaruh dalam hidup brother dan apa bentuk pengaruh besar sampai di titik ini lah kira-kira. Hanya 3 mas. Oh, banyak ya, brother. Boleh. Yang paling kan, brother. Kalau paling harus dibatasi. Perannya apa kira-kira? Agak susah nih kalau menyebut 3 ya, soalnya banyak banget yang berpengaruh dalam hidup saya. Tapi yang pasti almarhum ayahanda saya, didikannya keras mas, semi militer gitu ya. Gitu ya. Tapi pernah beliau bilang seperti ini, nak suatu saat kamu akan bilang bahwa terima kasih ayah atas didikan yang keras ini, karena dengan itu karakter saya terbentuk kayak gitu. Itu kemudian kedua ibunda saya. Siap. Ya, ibunda saya cukup ya sangat-sangat berpengaruh gitu, dalam hidup saya. Terus yang ketiga istri saya. Istri ya. Iya. Istri sekarang lagi di Semarang. Ya. Ngambil pendidikan juga ya, berarti. Pendidikan. Kami keluarga senang banget di bidang Masanya di pendidikan. Kalau istri setelah pendidikan ini juga pengennya di formal di bidang. Iya. Jadi kami tuh dalam satu keluarga itu kayak udah ada pembagian visi. Istri bilang, mas gak apa-apa kalau memang nggak pengen. Sebenarnya pengen harusnya melanjutkan ke pendidikan formal, cuman kita bagi aja mas di pendidikan non formal, saya yang di pendidikan formal. Oh ya udah, silakan belajar setinggi-tingginya. Karena kita pengen punya visi itu belajar setinggi-tingginya. Cuman bedanya kalau istri senang belajar di pendidikan formal seperti ya meneruskan dari strata 1, strata 2 dan sebagainya. Kalau saya lebih senang comot ilmu dari banyak guru gitu mas, pindah-pindah pelatihan, short course, seminar-seminar, workshop, gitu saya senang banget itu. Anak umur berapa, brother? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun 4 bulan. Cewek ya, berarti. Cewek ya. Cewek ya, lagi di Semarang, kangen berarti ya kadang kalau dinas luar gini ya. Oke, brother. Yap. Ngomongin passion ya. Dari kecil oke lah. Tadi brother kasih informasi ke kita bahwa senangnya di bahasa gitu ya. Itu passion nggak sih? Terus passionnya brother itu berubah-berubah nggak sampai dengan sekarang atau gimana? Boleh cerita lebih detail tentang passionnya brother? Kalau di passion saya memang di kebahasaan, tapi kalau di deep lagi, itu saya seneng lihat orang lain seneng. Itu passion yang dari dalam diri saya. Jadi itu penerjemahannya udah bisa macam-macam ya. Kalau seneng lihat orang seneng gitu ya. Jadi saya itu ketika saya berkumpul sama teman-teman, ketika saya ngobrol, ketika kami ngobrol dan teman-teman terinspirasi dan mereka mengubah pola pikir gitu ya. Karena pola hidup itu akan berubah diawali dari pola kebiasaan. Ya, berubahnya pola kebiasaan. Pola kebiasaan berubah diawali dari pola tingkah laku. Pola tingkah laku berubah diawali dari pola pikir. Jadi kalau kita mau change our life, itu diawali dari change our mind. Pola pikir kita dulu. Pola pikir kita diubah, maka tingkah lakunya berubah. Tingkah laku berubah, kebiasaannya berubah. Kebiasaannya berubah. Saya senang aja mas. Kalau ditanya passion lu apa, saya senang lihat orang lain senang. Itu aja sih. Nah ketika kemarin ketemu Mas Mardi Guwawi ya, Mas Manson Toloy,
Juga sama beliau ngomong gitu. Ditanya salah satu teman kami, Mas, sebenarnya passion lo itu apaan sih? Saya tuh senang lihat orang lain senang. Oke. Oh iya, kita sama bosnya. Mantap, itu teman-teman. Jadi dasar itu mungkin ya, jadi beliau itu bisa masuk di semua kalangan, enjoy gitu-gitu ya, brother ya. Iya. Karena memang dasarnya udah bikin orang seneng aja gitu. Nah, itu mungkin bisa menginspirasi kita. Satu lagi yang unik, brother, saya catat di sini. Kalau lihat postingan Brother Moti, ini cukup unik. Bisa dikategorikan milenial, tapi punya spiritual yang tinggi gitu, brother. Kalau boleh cerita dari sisi mana nilai spiritual yang terbentuk di Brother Moti ini? Setiap orang itu punya titik balik, Mas. Siap. Ya, dan itu titik balik itu saya yakin tidak hanya 1-2 kali dalam hidup kita masing-masing. Okay. Dan tiap orang punya titik baliknya masing-masing. Siap. Tahun 2014, 2015 itu adalah masa kelam saya, tanda kutip, yang mana saya udah pernah merasakan hopeless banget, ya. Sorry, brother ini umur berapa sekarang? Lupa tanya. Kira-kira. Langsung tak ada, Mbak. Soalnya ngomongin 2014 itu Saya 30 tahun. 30 sekarang? 30. Masih 30. 30 lebih lah, mau 31. Bener-bener milenial. Kalau saya ngaku milenial, boleh ngaku ya, bro. Oke, 2014 berarti di umur berapa tuh, bro? Berarti di usia 24. 24-an ya? Oke. Boleh diteruskan, maaf. Di usia 24, saya menemukan kejenuhan, termasuk di kejenuhan pekerjaan. Siap. Saya itu sakit, Mas. Sakit, tapi ketika di check up seluruh tubuh itu normal. Tidak ada yang sakit gitu kan. Sampai aneh aja, 3 bulan ini kok rasanya apa ya, bangun tidur tuh rasanya aduh males banget lihat pagi, udah jantung deg-degan dan sebagainya. Waktu itu udah teman-teman bilang, lu kena guna-guna deh kayaknya. Oh iya kah? Sampai waktu itu saya muslim, Mas ya. Saya tahu saya sholat, puasa, zakat ya zakat. Cuman kan it just ritual for me gitu. Saya nggak tahu maknanya apa gitu, Mas. Sampai satu titik saya seperti itu dan saya harus keluar dari pekerjaan. Kemudian saya juga kelam banget, Mas. Jadi bapak bangkrut, meninggalkan hutang puluhan juta dan akhirnya harus saya ini kan karena bapak sakit-sakitan. Nggak punya pasangan juga. Waduh, itu masa kelamnya para jomblo itu. 24 waktunya gejolak kala muda harusnya. Sampai ada satu teman terbaik saya dalam hidup tuh yang selalu mendampingi ketika saya masih masa kelam. Dia bilang, udah mau kita cari ini alternatif. Alternatif apaan gitu? Udah lu diam aja. Kita akhirnya dibawa ke sempet ya? Sempet ya. Oke. Ini jangan ditiru ke orang bilang guru spiritual atau paranormal lah ya. Saya diberi sabuk. Ikhtiar lah itu ya. Iya, dia bilang ini ikhtiar. Saya nggak tahu apa-apa waktu itu ya. Biasa kan bahasanya gitu. Akhirnya ya udahlah terserah lu lah. Oke. Akhirnya saya diberi sabuk. Nah, diberi sabuk kemudian kemana-mana itu saya bawa sabuk ya. Tapi nggak ada yang perubahan, cuman emang agak sedikit pede. Ada satu titik di mana, gue kok goblok banget ya. Gue kok percaya kayak gini gitu. Kenapa kok gue harus keluar? Akhirnya saya lepas, terus saya bilang cuman dalam sholat saya cuma berdoa, ya Allah, kalau ini salah beri saya petunjuk. Saya itu dulu ada rasa takut matinya besar, Mas. Iya. Jadi kayak mau keluar itu, aduh gue nanti jatuh, saya takut jatuh, terus saya takut tertabrak, saya takut orang lain nggak suka sama belabu, banyak banget rasa ketakutan saya. Akhirnya, ya Allah, kalau saya pun mati sekarang, semoga engkau, ini pun atas izinmu dan saya ridho, dan engkau ridho. Pasrah, benar-benar pasrah. Ya Allah, jika engkau berkenan untuk mengubah hidupku, maka ubahlah hidupku dan pertemukan aku dengan orang-orang yang memang dekat padamu, yang memang punya keilmuan dan sebagainya. Alhamdulillah, sejak saat itu iman saya terbentuk, ya bolehlah ngaku iman saya terbentuk.
saya menemukan teman-teman yang support saya. Kalau di Banyuwangi dulu ada pelatihan namanya Pola Pertolongan Allah. Itu titik balik saya, Mas. Saya ditanya seorang trainer gitu, Mas Moti, apa alasan Anda kesini? Saya nggak tahu, Mas, karena sebelumnya ditanya kan semua peserta itu, Mas masalahnya apa? Hutang. Mas masalahnya apa? Ibu masalahnya apa? Wah, anak saya nakal, Ustaz, gitu ya. Masalahnya apa? Pengen haji, harapannya. Ketika saya ditanya, aduh gue pengen apa ya? Semua hutang ada, terus keluarga sakit ada, mau haji ya pastilah gitu. Kayak lengkap akhirnya. Ya udah Mas Randy. Nah, Mas Randy ini foundernya PPA. Gitu. Saya cuman pengen Allah sayang sama saya. Itu aja. Dicatat sama Mas Randy. Kemudian kita ikut kelas itu, pelatihan itu dalam 1 hari sampai malam. Akhirnya saya menemukan titik balik. Ternyata ada yang salah sama hidup saya. Sejak itulah saya berusaha untuk benar-benar percaya bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Pelan-pelan Mas berubah, pekerjaan yang tadinya nggak jobless ya, pernah keluar dari pekerjaan, akhirnya Allah turunin pekerjaan. Saya masuk salah satu NGO, non-government organization dari Amerika Serikat di Banyuwangi dan untuk wilayah Banyuwangi dan Situbondo. Waktu itu kemudian hutang yang puluhan juta buat seorang Moti yang dulu pegang uangnya sedikit, itu kayak nggak masuk akal. Tiba-tiba aja dari Hai Sulaman Yahtasi itu loh dari arah yang nggak disangka-sangka tiba-tiba utang terbayar gitu kayak gitu. Dari situ alhamdulillah mulai tertata dan saya yakin sih sampai saat ini saya menyandarkan segala sesuatunya padanya. Lebih mantep ya? Iya lebih pasrah aja. Ya Allah, engkau yang menuntun hidupku. Jadi ada triggernya ya? Iya, dan sejak itulah saya suka banget ikut pelatihan-pelatihan, Mas. Dari trigger-trigger dari PPA saya akhirnya ikut pelatihan-pelatihan dan itu saya dapatin di Banyuwangi. Karena waktu itu susah banget pelatihan di Banyuwangi itu jarang banget, Mas. Benar. Itu juga syukurnya kalau jenengan ini ada sedikit kesamaan sama istri saya. Kalau istri saya itu juga seneng pelatihan gitu. Beliau bersyukur pandemi ini jadi kayak disuguhi banyak pelatihan gitu ya. Iya. Dan online ya. Karena di Banyuwangi memang sangat sedikit Mas. Iya, guys. Ya, beliau ini lah gitu kan. Ngomongin pelatihan, lanjut nih pembahasan kita di Mengkibar. Pengen tahu lebih banyak tentang Mengkibar tentunya teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita lanjutin Mas Moti, saya ada sedikit ini nih, UMKM Banyuwangi. Quaker Mas Moti. Ini anak muda juga Mas Moti. Iya. Mas Moti juga pasti kenal. Quaker, snack box, macam-macam Mas Moti. Dia itu ahlinya makanan dan pastry. Jadi ini by order semua. Tadi malam saya telepon, Mas, aku mau ada tamu spesial, bikinkan yang spesial, langsung jadi. Ada banyak kuenya. Nanti kita cobain ya sambil ngobrol Mas Moti. Quaker, teman-teman dikepoin Instagramnya Quaker Snacks Box Banyuwangi, bisa langsung order langsung. Mas Moti, monggo sambil diminum, sambil makan mungkin.